Terungkap fakta. Jet tempur Su-57 ini sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia bahkan untuk diborong. Dalam langkah strategis untuk memperkuat kekuatan Angkatan Udara, Indonesia telah resmi mengumumkan pembelian jet tempur siluman Su-57 dari Rusia. Kesepakatan ini diumumkan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta, dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto, serta delegasi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Jet tempur Su-57, yang dikenal dengan nama kode Javelin dalam nomenklatur NATO, merupakan pesawat tempur generasi kelima pertama Rusia yang telah memasuki layanan. Dengan teknologi siluman yang canggih, Su-57 dirancang untuk melakukan serangan udara superior dan misi penghancuran target strategis dengan kemampuan manuver yang luar biasa. Menurut Jenderal Prabowo Subianto, pembelian ini merupakan bagian dari upaya modernisasi Angkatan Udara Indonesia untuk menghadapi tantangan pertahanan masa depan. Dengan penambahan Su-57 ke dalam armada kami, Indonesia akan memiliki salah satu jet tempur tercanggih di dunia, yang akan meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional secara signifikan. Kesepakatan ini mencakup pembelian beberapa unit Su-57 serta pelatihan untuk pilot dan teknisi Indonesia. Proses pengiriman diperkirakan akan dimulai pada awal tahun 2025, dengan jadwal pelatihan yang dirancang untuk memastikan kesiapan operasional jet tempur tersebut. Su-57 dilengkapi dengan berbagai sistem avionik mutakhir, kemampuan deteksi dan pelacakan yang canggih, serta persenjataan yang dapat disesuaikan dengan berbagai misi. Jet ini juga menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan dan manuver, menjadikannya sebagai salah satu aset strategis yang sangat bernilai bagi Indonesia. Penandatanganan kontrak ini menunjukkan hubungan pertahanan yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Kedua negara telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, dan pembelian Su-57 ini memperkuat komitmen Indonesia untuk memperluas kemitraan strategisnya. Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan kekuatan angkatan udaranya dan memastikan keamanan nasional yang lebih baik di kawasan yang semakin dinamis. Selain meningkatkan kapabilitas tempur, pembelian jet tempur Su-57 oleh Indonesia juga memiliki dampak strategis dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi strategis, pengadaan pesawat ini memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang semakin kompetitif dalam hal kekuatan militer. Dengan Su-57, Indonesia akan memiliki salah satu jet tempur tercanggih yang dapat menghadapi berbagai ancaman udara dan darat. Jet ini dilengkapi dengan teknologi siluman yang memungkinkan deteksi radar yang lebih rendah, memberikan keunggulan dalam misi tempur dan pertahanan. Su-57 dirancang untuk menghadapi pesawat tempur generasi kelima lainnya dan memiliki kemampuan manuver yang superior. Ini memungkinkan Angkatan Udara Indonesia untuk melakukan operasi tempur dengan efisiensi yang lebih tinggi. Keberadaan Su-57 dalam armada Angkatan Udara Indonesia dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara, yang merupakan kawasan strategis dengan berbagai dinamika keamanan. Kesepakatan ini juga mencakup transfer teknologi serta pelatihan untuk personel militer Indonesia. Ini akan membantu dalam pengembangan industri pertahanan lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pertahanan. Pembelian ini membuka peluang bagi kerjasama ekonomi lebih lanjut antara Indonesia dan Rusia, yang dapat meliputi berbagai sektor industri dan perdagangan. Masyarakat dan analis militer menyambut baik keputusan ini, melihatnya sebagai langkah positif dalam memperkuat pertahanan negara. Namun, beberapa kalangan juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan anggaran dan pengelolaan sumber daya untuk memaksimalkan manfaat dari pembelian ini. Jet ini memiliki sistem pertahanan canggih, kemampuan untuk melawan berbagai jenis ancaman, dan desain aerodinamis yang mendukung kecepatan dan manuver. Fitur-fitur ini membuatnya menjadi aset yang sangat berharga dalam armada militer Indonesia. Dengan penandatanganan kontrak ini, langkah selanjutnya adalah persiapan untuk integrasi Su-57 ke dalam armada Angkatan Udara Indonesia. Proses ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk pelatihan personel dan pemeliharaan pesawat. Diharapkan bahwa integrasi ini dapat berjalan lancar dan pesawat akan siap untuk operasional pada waktunya. Implementasi Su-57 dalam armada Angkatan Udara Indonesia melibatkan integrasi teknologi canggih yang ada pada jet tempur tersebut. Ini termasuk sistem radar, senjata, dan perangkat elektronik yang memerlukan adaptasi dan pelatihan khusus untuk memastikan performa optimal. Indonesia akan bekerja sama dengan Rusia untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat dioperasikan dengan efektif oleh personel Angkatan Udara. Pembelian Su-57 juga akan mendorong modernisasi infrastruktur pertahanan di Indonesia.
Fasilitas pemeliharaan dan perawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus pesawat generasi kelima ini, termasuk penyediaan peralatan canggih dan pelatihan bagi teknisi lokal. Hal ini berpotensi mendorong peningkatan standar operasional dan teknis dalam industri pertahanan domestik. Pengadaan Su-57 memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia, yang dapat membuka peluang kerjasama lebih lanjut di bidang pertahanan dan keamanan. Hubungan ini mungkin juga akan mendorong kolaborasi dengan negara-negara lain dalam berbagai proyek pertahanan, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam forum-forum internasional terkait keamanan dan pertahanan. Dengan masuknya Su-57 ke dalam armada, Indonesia kemungkinan akan menyesuaikan kebijakan keamanan nasional untuk memanfaatkan keunggulan strategis yang ditawarkan oleh jet tempur ini. Kebijakan ini mungkin termasuk penyesuaian strategi militer, perencanaan operasional, dan alokasi sumber daya untuk memaksimalkan kemampuan Su-57 dalam konteks ancaman regional dan global. Kemampuan Su-57 untuk melakukan misi tempur dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang superior akan meningkatkan kesiapan tempur Angkatan Udara Indonesia. Ini termasuk peningkatan dalam respons cepat terhadap situasi darurat atau konflik, serta kemampuan untuk menjalankan operasi multiperan dengan efektivitas tinggi. Pembelian Su-57 oleh Indonesia akan menarik perhatian komunitas militer global, terutama karena ini merupakan salah satu jet tempur paling canggih saat ini. Penilaian dan reaksi dari negara-negara lain akan mempengaruhi dinamika pertahanan regional, dan dapat menstimulasi negara-negara lain untuk mempertimbangkan pengadaan atau modernisasi armada tempur mereka sendiri. Mengoperasikan jet tempur canggih seperti Su-57 memerlukan infrastruktur dan pemeliharaan yang sesuai. Indonesia akan menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa fasilitas pemeliharaan dan perawatan dapat memenuhi standar yang diperlukan untuk menjaga performa optimal jet tempur ini. Ini termasuk pelatihan berkelanjutan bagi teknisi dan personel, serta penyediaan suku cadang dan peralatan yang tepat. Dengan tambahan Su-57, Indonesia mungkin perlu menyesuaikan strategi operasional dan taktik tempur untuk memaksimalkan potensi jet tempur ini. Penyesuaian ini dapat mencakup perubahan dalam perencanaan misi, alokasi sumber daya, dan koordinasi dengan elemen lain dari angkatan bersenjata. Integrasi Su-57 dengan sistem pertahanan yang sudah ada di Indonesia, termasuk radar, sistem pertahanan udara, dan infrastruktur komunikasi, merupakan hal yang krusial. Keselarasan antara Su-57 dan sistem pertahanan lainnya akan mempengaruhi efektivitas keseluruhan armada tempur Indonesia.